Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembacaan Nihayatuz Zain. Kita sudah sampai di halaman 9. Hadiahkan Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was siddiqin wa sahabatihi radhiyallahu anhum ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin wa arwahil musannifin wal muallifin wal mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal musawwifin wal zahidin wal abidin wal dhakirin fi kulli waqtin hin fa ayya makan wal khadimin fi umuriddin wa arwah masyayikhina fi ma'ahidina wa mudarrisina fi madarisina wa muallimina fi qiraatil Qur'an. Khususan musannif kitab ini, yaitu musannifnya Nihayatuz Zain, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga seluruh guru-guru kita, semua guru-guru kita di pesantren, di pondok, di madrasah, guru-guru ngaji, semuanya pejuang di jalan Allah. Anallahu yuli darajatihim fil jannah wa yu'ida alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Fala tajibu, maka tidak wajib apa solat ala sobiyin, atas anak kecil, wala, dan tidak wajib ala majnunin, atas orang gila. Kalau masih anak-anak ataupun orang gila, masih belum waras, maka solat tidak wajib. Tapi di sini majnun yang lam yata'addah, yang tidak melampaui batas. Siapa majnun? Bisa babi jununihi dengan faktor ataupun sebab gilanya majnun. Kaman seperti orang wasaba yang meloncat, siapa man wasbatan dengan loncatan, lam yuradda yang tidak bisa ditolak, biha dengan sebab wasbah tadi, zawalu aqlihi apa hilangnya akalnya man. Jadi orang gila yang akalnya hilang secara alamiah ataupun bukan karena melampaui batas, maka di situ hilang akalnya tersebut menjadi udzur, menjadi bukan udzur, menjadi mani yang tidak mewajibkan dirinya untuk sholat. Kalau disengaja jununnya, misalnya sudah waras, normal sudah akalnya, tapi maksa minum lagi, sehingga selama waktu sholat dia hilang akalnya, maka di situ tetap berkewajiban sholat. Kalau tidak bisa sholat ya qadha, diqadha setelah waras. Wala ala sakron, dan tidak wajib sholat ala sakron, atas orang yang mabuk. Ada orang mabuk, gak wajib sholat. Bi ghairi mu'zimin, dengan perantara selain perkara yang membuahkan perbuatan dosa. Kenapa? Li'adami taklifihim, karena tidak adanya taklif terhadap mereka semua ini, sobi, majnun, sakron. Ada orang mabuk
Ya hilang akal juga, tapi bukan karena gila, tapi karena mabuk. Mabuk. Maka di situ tidak berkewajiban sholat karena akalnya hilang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a diangkat al-qalamu apa kolam ala salasin atas 3 orang, anin naimi dari orang yang tidur, hatta yastaiqidhah sampai sadar siapa naim, wa anis sobi dan dari anak kecil, hatta yakbarah sampai dewasa siapa sobi, bi fathil ba'i dengan fathah ba-nya, wa anil majnuni dan dari orang gila, hatta yaqula sampai dapat berpikir lagi siapa majnun, sampai normal lagi akalnya siapa majnun, au yufiqah atau sampai sembuh siapa majnun. Jadi orang yang tidur dia itu tidak berkewajiban sholat kecuali nanti setelah bangun. Anak kecil yang masih belum baligh tidak berkewajiban sholat kecuali nanti setelah dewasa, setelah baligh. Orang gila begitu juga, tidak berkewajiban sholat kecuali akalnya sudah kembali normal ataupun gilanya sudah sembuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Waman dan bermula orang nasya'ah yang muncul ataupun yang muncul siapa man bisyahiki jabalin, hidup di atas gunung, di pegunungan yang tinggi, walam tablu dan tidak nyampe terhadap man dakwatul islami dakwah Islam, maka wairu mukallafin, man tersebut ialah tidak termasuk mukallaf, tidak ditaklif bisyai'in dengan sesuatu. Dia hidupnya di atas gunung, dakwah tidak nyampe ke sana, sehingga dia itu bodoh sekali terhadap Islam, maka dia tidak termasuk mukallaf, tidak bisa ditaklif dengan sholat, tidak mempunyai kewajiban sholat karena jauh dari dakwah Islam. Wakadha dan ialah sama dengan man bermula orang. Wakadha dan ialah sama dengan ini man bermula orang, khuliqa yang dicipta siapa man, a'ma dalam keadaan buta, asommah dan dalam keadaan tuli memang sejak lahir. Fa innahu maka sesungguhnya man ghairu mukallafin ialah tidak masuk kategori mukallaf bisyai'in, tidak bisa ditaklif bisyai'in dengan sesuatu. Karena la tariqah tidak ada jalan ialah maujud lahu bagi man ilal ilmi menuju ilmu, menuju pengetahuan, bidzalika tentang syai' tersebut. Walau kana dan meskipun ada siapa man natikon ialah orang yang bisa berbicara. Li'anna nutqa karena sesungguhnya mampunya berbicara, kemampuan berbicara, bimujarradihi dengan tanpa bimujarrati dengan murninya man yang dalam keadaan buta dan tuli itu, la yakunu ialah tidak ada an-nutqah, tariqan ialah menjadi sarana ataupun jalan, metode lima'rifatil ahkam syar'iyyati untuk mengetahui beberapa hukum syara. Begitu juga orang yang dari lahir memang dicipta oleh Allah dalam keadaan buta dan tuli, maka dia itu tidak termasuk mukallaf dia. Artinya tidak boleh ditaklif dengan kewajiban-kewajiban agama karena dia tidak termasuk mukallaf, tidak punya kewajiban sholat, tidak punya kewajiban puasa. Dari kecil sudah buta dan tuli. Kenapa? Idla tariqa lahu ilmi bidzalika. Karena kalau dari kecil buta dan tuli, dia tidak punya sarana, tidak punya cara, tidak punya metode untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam. Meskipun walau kana natikon, meskipun ia mampu berbicara. Kenapa? Karena li'anna nutqa bi mujarratihi, meskipun ia bisa berbicara, tapi kondisinya dalam keadaan buta dan tuli dari sejak lahir, itu la yakunu tariqan, tidak bisa menjadi jalan lima'rifatil ahkam asyariyah untuk mengetahui beberapa hukum syara.
Bikhilafi man, dengan membedai orang tora'a yang baru datang alai atas man, zalika apa itu, a'ma asom ba'dal ma'rifati, setelah mengetahui hukum-hukum Islam. Fa'innahu, maka sesungguhnya man mukallafun ialah mukallaf. Beda halnya ada orang dari sejak lahir dia normal, bisa mendengar, bisa melihat, sampai dia belajar agama, belajar hukum ahkam, al-ahkam asyariyah. Setelah belajar ahkam asyariyah tiba-tiba dapat mani, dia buta, dia tuli. Setelah punya pengetahuan, maka meskipun dia dalam keadaan buta dan tuli, kalau dia sudah punya pengetahuan maka dia sudah masuk mukallaf yang wajib ditaklif, diberi kewajiban menjalankan rukun-rukun Islam, kewajiban-kewajiban syarak. Walau aslama, dan bila masuk Islam, man siapa orang lam tablu yang tidak nyampe terhadap man ad-da'watu apa dakwah, wajib maka wajib alaihi atas man al-qada'u apa qada', li'annahu karena sesungguhnya man munzalun ialah ditempatkan manzilata muslimin di posisinya seorang muslim, nasya'a yang jauh siapa muslim, ba'idan dalam keadaan nasya'a yang muncul siapa muslim, ba'idan dalam keadaan jauh, anil ulama'i dari ulama. Kalau ada orang masuk Islam padahal dakwah Islam tidak sampai pada dia, tapi dia masuk Islam, maka karena dia sudah punya kesadaran, meskipun dakwah Islam tidak nyampe pada dirinya, dia tetap berkewajiban qada bila meninggalkan sholat, karena dia sudah diposisikan sebagai seorang muslim, hanya saja muslim yang nasya'a ba'idan al ulama, yang posisinya jauh dari para ulama, jauh dari dakwah Islam. Jadi kalau meninggalkan sholat ya wajib qada tetap, karena sudah punya kesadaran tentang Islam, meskipun dakwah tidak sampai pada dirinya. Bikhilafi man, dengan membedai orang khuliqa yang dicipta siapa man a'ma dalam keadaan buta, asoma dan tuli. Fa'innahu karena sesungguhnya man inzalah ialah bila hilang, mani'uhu apa maniknya man, la qada'a maka tidak ada apa qada' ialah wajib alaihi atas man. Li'annahu karena sesungguhnya perkara laisa ialah tidak ada fihi ialah tetap dalam diri man ahliyatul khitabih apa keahlian khitab. Beda halnya kalau ada orang dia sudah dari aslul khilqohnya, sejak lahir dia sudah buta dan tuli, maka bila maniknya, butanya dan tulinya tiba-tiba hilang, waras lah, maka la qada alaihi, dia itu tidak berkewajiban mengqada sholat yang ditinggalkan selama tulinya, selama butanya tadi, tidak wajib. Kenapa? Karena pada waktu itu laisa fihi ahliyatul khitab, pada saat dia tuli, pada saat dia buta, dia dalam keadaan tidak masuk pada objek instruksi agama, tidak masuk mukallaf, tidak mempunyai ahliyatul khitab, tidak menjadi objek terhadap khitab agama, instruksi agama, karena dalam keadaan tuli buta sejak lahir. Ketika sembuh maka ia tidak berkewajiban mengqada sholat yang ditinggalkan pada saat butanya, pada saat tulinya, tidak punya kewajiban. Demikian dulu, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Benarnya dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.